Nasdem minta Anies selesaikan hutang 50 miliar kepada Sandiaga Uno. Anies Baswedan yang semakin kesini kebongkar bahwa dia nggak punya akhlak. Awalnya kan memang dari statement Sandiaga Uno yang menyatakan bahwa ada perjanjian tertulis antara Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Gerindra, dan juga Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Sandiaga Uno juga mengatakan bahwa perjanjian ini sebetulnya masih berlaku sampai sekarang. Nah, isinya apa perjanjian ini? Sandiaga Uno nggak pernah mau menjawab apa ini. Terkait tudingan bahwa Mas Anies berutang sebesar 50 miliar kepada Bang Sandi, sebaiknya Bang Sandi menyampaikan fakta dan menjelaskan ini agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh. Bahwa dana itu digunakan untuk biaya operasional politik pemenangan pada masa Pilgub yang jika Pilgub dimenangkan maka itu tidak menjadi utang. Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Kira-kira begitu, yang itu saya lihat. Dan itu ada di Pak Rikrik itu Pak. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali menyatakan soal hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar di Pilkada DKI tidak ada urusannya dengan partainya. Oleh karena itulah dia meminta partai pimpinan Surya Paloh itu tidak dikait-kaitkan, yaitu nggak ada urusan dengan Nasdem, kata Ali. Ali menilai masalah itu urusan dengan Anies, Sandiaga, dan juga Partai Gerindra. Saat Pilgub DKI, Nasdem memang bukan menjadi partai pengusung Anies dan Sandi, melainkan Ahok dan Jarot. Ya, sebaiknya diselesaikan. Meskipun demikian, jika memang ada yang meminta Anies untuk menyelesaikan. Sementara untuk pihak-pihak yang dirugikan, anggota DPR Komisi 3 itu mempersilahkan mereka untuk menagihnya. Ya, seperti diketahui isu tidak sedap kembali menerpa Anies Baswedan setelah muncul soal perjanjian antara dirinya dengan Prabowo, kini mengemuka soal pinjam-meminjam dengan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh politikus Partai Golkar yang saat itu menjadi tim sukses Anies dan Sandi. Ya, seperti diketahui isu tidak sedap kembali menerpa Anies Baswedan setelah muncul soal perjanjian antara dirinya dengan Prabowo, kini mengemuka soal pinjam-meminjam dengan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar rupiah. Hal itu diungkapkan oleh politikus Partai Golkar yang saat itu menjadi tim sukses Anies dan Sandi di Pilkada DKI 2017, Erwin Aksa. Dia menyebut Anies meminjam uang 50 miliar kepada Sandi. Waketum Golkar Erwin Aksa mengungkapkan perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar di Pilkada DKI. Partai Nasdem pengusung Anies Baswedan sebagai capres menegaskan tidak ada urusan dengan janji politik tersebut. Ini ditegaskan oleh Waketum Partai Nasdem Ahmad Ali saat dihubungi. Ahmad Ali tidak mau mengomentari lebih lanjut terkait isu janji politik tersebut termasuk soal Pilpres. Dia menegaskan itu adalah urusan Anies, Sandiaga, dan juga Partai Gerindra. Lebih lanjut, anggota Komisi 3 DPR RI ini juga meminta agar Anies menyelesaikan janji hutangnya jika memang benar ada. Dia juga mengusulkan agar pihak yang dirugikan atas perjanjian itu menempuh mekanisme yang ada. Ya, sebelumnya diberitakan mencuat isu yang lagi-lagi menyeret nama bakal capres dari Nasdem yaitu Anies Baswedan yang berkaitan dengan momentum Pilkada DKI 2017 lalu. Kali ini Anies diisukan terlibat perjanjian hutang piutang yang mencapai 50 miliar dengan mantan paslonnya Sandiaga Uno. Hal ini mulanya dibuka ke publik oleh mantan tim sukses Anies dan Sandi di Pilkada DKI 2017 yang kini juga sebagai Waketum Golkar Erwin Aksa. Erwin Aksa mengatakan Anies menaikkan surat meminjam uang mencapai 50 miliar rupiah dalam perjanjian dengan Sandiaga. Erwin menceritakan uang tersebut dibutuhkan agar roda logistik lancar dalam memenangkan Pilgub DKI 2017. Erwin mengatakan surat perjanjian hutang piutang ini disusun oleh Rikrik Rizkiana, pengacara Sandiaga waktu itu. Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu dan menurutnya surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga. Menurut Erwin, situasi logistik saat putaran pertama Pilkada DKI 2017 masih cenderung sulit dan dia menyebut nominal hutangnya mencapai 50 miliar rupiah. Di wawancara terpisah, Erwin mengatakan dirinya hanya melihat perjanjian itu. Dia mengatakan surat terkait perjanjian hutang piutang itu ada
ada di tangan Rikrik. Oh ya, Rikrik bukan hanya mengetahui yang menyimpan perjanjian itu ya Pak Rikrik, saya cuma melihat saja. Saya juga nggak ngerti kok ada perjanjian itu, ujarnya. Ya, Erwin mengaku tidak tahu menahu kelanjutan dari perjanjian hutang piutang itu pada saat ini. Ya, seperti diketahui, Waketum Golkar Erwin Aksa mengungkapkan perjanjian hutang piutang antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebesar 50 miliar di Pilkada DKI. Partai Nasdem pengusung Anies Baswedan sebagai capres menegaskan tidak ada urusan dengan janji politik tersebut. Ahmad Ali tidak mau mengomentari lebih jauh terkait isu janji politik ini.